Coba deh perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar tentang sebuah keluarga. Di sini ada orang tua, kemudian di bawahnya ada anak laki-lakinya, serta anak perempuannya. Kelihatannya kayak, gambar keluarga gitu. Tapi kalau kita berhenti sebentar, sebenarnya gambar ini nyimpen cerita yang hampir semua dari kita pernah ngalamin. Misalkan lagi ngobrol sama teman-teman, terus tiba-tiba ada yang ngomong, senyum kamu mirip banget deh sama ibu kamu. Atau, kamu kalau lagi marah persis banget deh kayak bapak kamu. Nah, hal-hal kayak gini kadang kita nggak sadar, tapi ini tuh bukti bahwa kita sebagai anak membawa sesuatu dari orang tua. Orang tua mewariskan sesuatu kepada anaknya, kepada kita. Entah itu misalkan dari bentuk wajah, kemudian bisa juga dari karakter, kebiasaan, dan bakat pun bisa, atau terkadang bisa diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, menariknya, konsep pewarisan atau penurunan kayak gini tuh gak cuma terjadi di dunia nyata, tapi juga ada di dalam dunia PBO. Dan di PBO, konsep seperti itu kita sebut sebagai inheritance, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pewarisan. Nah, sebenarnya apa sih inheritance atau konsep pewarisan tersebut gitu? Jadi, inheritance adalah mekanisme yang memungkinkan kelas baru untuk mewarisi properti dan metode dari kelas existing. Nah, seperti orang tua tadi yang mewariskan bentuk wajah, sifat, kebiasaan, dan bakat kepada anaknya, di PBO sendiri, kelas orang tua itu dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas anaknya. Jadi yang diwariskan di PBO adalah ini, properti atau atribut ataupun data dan juga metode. Jadi intinya, kalau parent kelas punya atribut dan metode tertentu, maka si kelas child otomatis akan dapat metode dan atribut itu juga gitu, tanpa kita harus nulis ulang kodenya. Nah, hubungan yang mengatur pewarisan ini disebut is a relationship. Biasanya digambarkan dengan ini, segitiga ya. Nah, is a itu artinya apa? Jadi is a itu adalah bagian dari. Nah, kemudian untuk penyebutan kelasnya sendiri, tadi kelas orang tua itu bisa kita sebut sebagai super class, parent class, atau base class. Nah, jadi kelas orang tua ini adalah kelas yang mewariskan atribut dan metodenya. Terus kemudian kelas anak bisa kita sebut sebagai subclass, child class, atau derived class. Nah, kelas anak ini merupakan kelas yang diwariskan. Dan tadi ingat ya, yang diwarisinya adalah properti dan metode. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan inheritance? Yang pertama, kalau kita pakai inheritance, maka kode kita tuh akan menjadi reusable atau dapat digunakan kembali. Jadi gak perlu nulis kode yang sama, tapi kita cukup wariskan. Terus, yang kedua, lebih mudah dikelola karena kelas-kelas yang punya kemiripan bisa dikelompokkan dalam satu kelas parent. Jadi nanti kodenya jadi lebih rapi, lebih fleksibel, dan gampang diperluas kalau programnya makin besar. Nah, di sini ada contoh dari konsep inheritance dalam kehidupan kita ya, di sekitar kita. Contohnya di sini ada kelas hewan, kemudian di sini ada kelas kucing, dan di sini ada kelas burung. Total kelasnya ada 3 gitu. Nah, kalau kita lihat kucing maupun burung itu sebenarnya dua-duanya adalah hewan kan. Mereka pasti punya sesuatu yang menggambarkan bahwa mereka hewan gitu. Kemiripan kalau mereka dua-duanya adalah hewan. Nah, karena mereka adalah bagian dari hewan, maka mereka bisa menggunakan hubungan is a relationship. Jadi, hewan bisa menurunkan metode dan properti yang mereka punya kepada kucing maupun burung
Atau mungkin kalau kita tambahin kelas yang lain, di sini ada ikan, kemudian ada gajah contohnya, dan lain sebagainya. Nah, di konsep PBO-nya, di sini contoh hewan itu punya yang namanya properti nama dan juga metode bergerak. Karena ini adalah konsep inheritance di mana hewan merupakan parent class dan kucing dan burung merupakan kelas anaknya, maka kucing dan burung secara otomatis akan mendapatkan properti dan metode yang sama dengan hewan tanpa perlu dideklarasikan lagi. Nah, di sini untuk kucing, dia otomatis punya properti dan metode yang sama dengan hewan. Kemudian kucing juga bisa menambahkan properti dan metode dia sendiri. Nah, ini ditambah dengan metode mengeong. Nah, di sini nggak ada propertinya, tapi kalau misalkan kalian mau nambahin properti itu bisa, ataupun metodenya mau banyak juga boleh. Nah, sama dengan burung, dia juga otomatis akan mempunyai properti dan metode yang sama dengan hewan tanpa perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian burung juga bisa menambahkan metode sendiri. Di sini metode yang ditambahkan adalah terbang. Oke, tadi hewan itu disebut superclass atau parent class atau base class. Kemudian kucing dan burung disebut sebagai subclass atau child class dan derived class. Oke. Nah, untuk UML lengkapnya itu seperti ini. Jadi di sini ada UML untuk kelas hewan, ada untuk kelas kucing, dan untuk kelas burung. Nah, karena di sini ada inheritance ya lambangnya, maka ini properti dan metode sebenarnya secara otomatis dimiliki kucing dan burung juga. Oke, next. Bagaimana sih cara menuliskan atau mendeklarasikan inheritance dalam kode kita? Nah, di sini kita bisa mengingat-ingat sintaksnya, yaitu memakai extends. Jadi nanti kita nulis dulu ya kelas, terus nama dari subkelasnya apa, extends, terus nama dari parent classnya apa. Terus nanti kita definisiin kodenya di sini. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba ngedeklarasikan inheritance untuk kasus hewan tadi. Nah, di sini kita tulis dulu kelas buat hewannya. Oke. Di sini kelas hewan. Nah, ini sebagai kelas orang tua. Oke, ini kelas hewan. Kemudian kita deklarasikan kelas kucing dan burungnya. Pertama kita kelas kucing dulu, tinggal ditulis kelas. Kemudian nama kelasnya apa? Kucing ya. Kucing. Tadi pakai sintak extend. Extend apa? Nama parent kelasnya apa tadi ini ya? Oke, jadi di sini extend hewan. Oke, tinggal ditutup aja. Dan ini deklarasi kodenya. Ini juga sama. Nah, untuk kelas burung itu juga sama. Berarti kelas burung extend hewan gitu. Nah, selanjutnya kita akan nyoba praktek dari UML tadi, dari UML hewan, kucing, dan juga burung menggunakan Java. Oke, tadi ada 3 kelas ya, ada kelas hewan sebagai parent kelasnya, kucing dan burung sebagai child kelasnya. Nah, kita buat dulu kelas hewannya. Tadi kelas hewan tuh dia punya atribut nama, kemudian juga punya metode tadi tuh bergerak. Kita sistem outgoing aja, misalkan nama sedang bergerak ya. Ini kelasnya udah dibuat yang simpel aja. Terus kita bikin kelas anaknya. Caranya kelas tadi anaknya itu ada kucing. Nah, kita pakai extend ini kemana? Ke kelas parentnya yaitu hewan. Kemudian tadi kelas kucing punya juga metode yang namanya mengeong ya, metode khusus buat kelas kucing. Mengeong.
kasih nama juga biar nanti terlihat perbedaannya. Terus mengeong ya, bener. Ini udah kelas kucing. Terus terakhir kita kelas burung, sama dia pakai extend juga. Extendnya kemana? Ke hewan. Tadi burung juga punya metode khusus ya buat dirinya sendiri, yaitu namanya terbang. Oke, system out. Samain aja kayak yang di atas, nama misalkan di sini terbang. Oke. Nah, di sini udah ada ya. Di sini ada kelas hewan as a parent kelasnya. Kemudian di sini ada kelas kucing sebagai kelas turunannya atau child kelasnya. Di sini juga kelas burung sebagai kelas turunan dari hewan juga sama. Nah, kelas kucing sama kelas burung itu otomatis punya metode dan atribut yang sama. Jadi ini tuh otomatis dipunya oleh si kucing sama burung. Nah, sekarang kita coba panggil kelasnya. Public class main. Oke, kita buat objek dulu buat kucing sama dengan new. Oke, terus kira-kira nama ya, kucing nama sama dengan nama kucingnya siapa ya, biasanya Blackie tuh, Blackie. Oke, terus kucing udah sih Blackie. Kita panggil ya metode dari kucing tadi. Oke, kucing bergerak. Oke, nah kita lihat si kucing ini tidak punya metode bergerak di kelas kucing, tapi karena dia nge-extend maka dia tuh jadi punya gitu di sini. Sama juga kan kayak tadi variabel namanya gak punya di sini, tapi karena dia nge-extend jadi punya gitu. Nah, ini kucing bergerak. Satu lagi kita panggil yang khusus kelas kucingnya tadi mengeong. Oke, ini kucing. Terus kita burung ya, bikin objek baru lagi, burung sama dengan new. Burung. Oke, ini nama burungnya apa ya, burung sama dengan prikitiu deh, prikitiu namanya. Terus kita panggil lagi metodenya sama ya, metode dari hewan sama metode yang dia punya sendiri yaitu terbang. Oke, kita coba run. Kita run. Oke, ini di run. Nah, di sini bisa ya. Nah, Blackie sedang bergerak, Blackie mengeong, prikitiu sedang bergerak, prikitiu terbang. Nah, coba kita di sini hapus yang extendnya gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini dia error ya. Tulisannya nama cannot be resolved to variable. The method bergerak is undefined for the tipe kucing. Jadi metodenya gak ada katanya, namanya juga gak didefinisikan. Oke, karena ini tidak nge-extend. Tapi kalau nge-extend tadi itu otomatis punya metode dan variabel dari hewannya, sehingga tuh dia bisa gitu. Kesimpulan dari inheritance sendiri. Jadi inheritance itu dia merupakan pewarisan atribut dan metode dari parent class ke child class. Fungsinya untuk membuat kode lebih ringkas, reducible, serta digunakan untuk mengelompokkan kelas agar lebih terstruktur. Dan inheritance juga menggambarkan hubungan is a. Nah, untuk latihannya silahkan kalian membuat kode dengan menerapkan inheritance sesuai dengan diagram UML di bawah ini. Sering-seringlah berlatih, sering-seringlah mengoding. Semangat untuk latihannya, semangat untuk mengodingnya. Untuk materi terkait inheritance dicukupkan sampai sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih.